Puji Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa berbagi bersama. Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini masih ada, masih kuat, masih sehat. Ini semua anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa supaya bagi siapa saja yang mendengar juga bisa diberkati dan bisa selalu sehat, selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau berbagi pada suatu kali ketika Daud bersama prajurit-prajuritnya mereka berada di Filistin. Ketika mereka pulang ke tempat tinggal mereka di Siklag, tempat di mana mereka tinggal. Lalu ketika mereka dalam perjalanan dan mereka sampai ke Siklag, tempat di mana istri Daud berada dan juga anak-anak Daud berada, bahkan istri dari prajurit-prajuritnya juga berada tempat di mana mereka tinggal. Ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa kota mereka sudah terbakar habis, sudah hangus dibakar oleh orang-orang Amalek. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau bilang bahwa secara manusia pasti kita akan merasa sedih, kecewa karena melihat keadaan itu. Kita jalan capai-capai, lalu ketika kita tiba di rumah kita tiba di tempat tinggal kita melihat bahwa semuanya sudah hilang. Yang seharusnya kita disambut oleh anak kita, disambut oleh istri kita, tetapi justru yang kita lihat kehancuran dan juga kematian dan lain sebagainya. Atau bahkan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai tidak ada. Di situ ketika Daud bersama prajurit-prajuritnya melihat, mereka semuanya menangis. Alkitab bilang dalam 1 Samuel 30, di situ ayat 1 sampai seterusnya, bagaimana menceritakan tentang peristiwa itu. Daud bersama rakyat-rakyat itu mereka menangis karena melihat peristiwa itu. Lalu beberapa saat kemudian, orang yang menangis bersama-sama dengan Daud, rakyat yang menangis bersama-sama dengan Daud, justru mereka mau melempari Daud dengan batu. Coba Bapak Ibu bayangkan, mereka mau menyalahkan Daud. Tadi kita menangis sama-sama, lalu tiba-tiba orang yang sama-sama menangis dengan kita justru mau menyerang kembali kita. Sebagai seorang raja, sebagai seseorang pemimpin, seperti kehidupan Daud, dia sangat terjepit. Alkitab bilang bahwa dia sangat terjepit. Karena apa? Karena posisi dia sebagai seorang raja dan juga orang yang bersama-sama dengan dia mau melempari dia dengan batu. Sederhananya, orang yang pergi ke gereja bersama-sama dengan kita, merekalah yang mau menyerang kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau seandainya Daud memakai jabatannya sebagai seorang raja, dia pasti menyerang mereka. Dia bilang kepada prajurit, bunuh semua rakyat itu. Tetapi Daud tidak melakukan hal demikian. Tetapi Alkitab bilang bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Alkitab bilang bahwa dia bilang kepada Imam Abiatar supaya bawa baju efod kepada Daud. Mengapa Daud meminta baju efod? Sedangkan baju efod adalah jubah penyembahan yang hanya dipakai oleh seorang imam. Mengapa Daud meminta baju efod? Karena apa? Karena dia tahu bahwa ketika jubah raja tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi, maka jubah penyembahan sanggup untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Daud menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, walaupun keadaannya sangat terjepit, tetapi dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus mengejar mereka? Tuhan berfirman, kejarlah mereka, susullah mereka. Ketika Daud menyusul mereka, Daud mengambil segala harta, segala barang yang dirampas oleh orang-orang Amalek. Itulah pentingnya ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, berikan masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan juga akan menyertai ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan.